Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2024 kalau Bapak salah pilih, begini nih, disuruh ngurus laut, malah jadi bajak laut. Tapi kalau ceramah orang begini dibilang radikal. Amar ma'ruf nahi mungkar. Mana kalau Muhammad kita sogok perempuan, bilang yang lain. Dah setuju. Kenapa? Muhammad bukan pejabat Indonesia. Kasih perempuan hijau matanya. Kalau kan begitu, di mana itu Indonesia? Kita tahu di Indonesia ada pejabat begitu. Ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Pilih sendiri kau pemimpinmu. Sekarang kau diberi kebebasan pilih pemimpinmu. Tapi karena kau disogok, mana orang jahat kau pilih juga. Jangan ketawa, serius orang ini. Yang nggak boleh adalah mempolitisasi politik identitas. Itu yang nggak boleh. Menganggap bahwa politik identitas itu adalah Muslim, itu kan bahaya. Lu fakta sosiologisnya bangsa ini adalah Islam. Kita bermohon semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan dan melahirkan keberkahan-keberkahan terbaik yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Komen, like, and share. Like, subscribe, share, and comment. Yang manis namanya Mas Anies, yang tegar namanya Mas Ganjar, legowo pasti Pak Prabowo, jangan lupa bangga sama Erlangga. Itulah kandidat capres kita, hasil survei A, B, C, D, E, F, G. Semua belum tentu bisa berlaga. Kita tunggu Jokowi dukung siapa? Ayo semuanya. Yang manis namanya Mas Anies, yang tegar namanya Mas Ganjar, legowo pasti Pak Prabowo, jangan lupa bangga sama Erlangga. Salib menyalip, berebut atensi publik. Hasil survei sejumlah lembaga dalam kurun sebulan menunjukkan posisi Ganjar Pranowo kokoh di puncak survei meskipun selisihnya semakin tipis dengan Anies Baswedan. Sementara elektabilitas Prabowo Subianto terus menurun. Padahal Presiden Jokowi berulang kali memberi kode dukungan kepada Ganjar dan Prabowo namun tidak mendongkrak elektabilitas keduanya. Saling salib elektabilitas Ganjar, Anies, dan Prabowo akan semakin memanas jelang kontestasi Pilpres. Bang Andre, tugas Anda berat ya untuk menjawab kayaknya karena tadi hasil survei ini bukan satu lembaga yang kita paparkan tadi, 3 lembaga survei, bahkan ada beberapa lembaga survei sebelumnya juga sudah memotret kondisi ataupun realita bahwa elektabilitas ketua umum Anda, Pak Prabowo Subianto, mengalami tren penurunan. Tanggapan Gerindra seperti apa Bang Andre? Ya, Nana, survei itu kan salah satu bentuk memotret kondisi ya. Dan juga di luar survei-survei yang disampaikan Nana tadi, juga kita punya survei-survei yang kita baca di berbagai media. Contoh ya, median 9 sampai 17 November, Pak Prabowo tuh unggul di 29%. Lalu lebih jauh lagi tanggal 8 sampai 14 November, Pak Prabowo di Litbang Sinpo itu unggul 36%. Lalu yang pas mirip-mirip sama Pangi itu, Indo Strategik, 27 Oktober sampai 5 November, Pak Prabowo unggul di 31,8%. Lalu ada lembaga survei nasional, mirip-mirip juga jadwalnya mau Pangi tadi, 29 Oktober sampai 2 November itu 30,2%. Jadi ada lagi Political Weather Station 1 sampai 6 Oktober, Pak Prabowo 30,8%. Lalu ada skala survei Indonesia tanggal 23 sampai 29 September, Pak Prabowo unggul 30,3%. Intinya apa? Intinya ini masukan bagi kita ya, untuk bagian dari evaluasi ya, karena kita memahami ya, Pak Prabowo kan kalau di istilah balap mobil ini kan salip-salipan ya. Saya ambil istilah balap mobil ya. Mas Anies itu kan sudah gigi 4, kayak besok mau pemilu, sudah keliling Indonesia. Mas Ganjar juga sudah setahun keliling Indonesia secara rutin. Jadi Mas Anies dan Mas Ganjar itu mungkin gigi 4. Nah, Pak Prabowo itu analoginya baru mau manasin mobil. Karena apa? Karena memang beliau fokus bekerja menuntaskan amanah yang diberikan oleh Pak Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Karena memang beliau belum berkeliling belum berkampanye begitu ya. Seperti Mas Anies yang kita tahu ya, kayak besok mau pemilu gitu. Sehingga beliau keliling hampir tiap hari. Mas Ganjar pun seperti itu. Istilahnya Pak Prabowo baru seperti mobil yang baru dipanasin. Mas Anies dan Mas Ganjar itu udah gigi 4. Saya sudah dapat poinnya, tapi tadi survei-survei yang Anda bacakan menempatkan ketua umum Anda di posisi teratas. Artinya kan sudah bergerak, tapi di survei-survei lain itu posisinya turun. Itu dengan catatan Pak Prabowo baru manasin mesin, kan belum bergerak, belum keliling. Coba Anda bisa lihat nggak Pak Prabowo berkeliling Indonesia menyapa masyarakat? Belum. Beliau itu ditugaskan oleh Pak Jokowi membangun pertahanan dalam negeri dan juga mempersiapkan industri pertahanan dalam negeri dalam rangka mendukung pertahanan Indonesia. Dan alhamdulillah, insya Allah awal 2023 ini kerja nyata Pak
Pak Prabowo itu terlihat. Anda bayangkan, belum pernah dalam sejarah Indonesia kita bisa membangun fregat di dalam negeri. Prabowo sebagai Menteri Pertahanan mampu mendapatkan lisensi fregat dan kita bangun di dalam negeri. Oke, Kita sudah lama nggak pernah beli pesawat tempur ya, kita bisa beli Rafale dari Prancis. Itu Bahkan satu hal, F-15 itu satu hal. pun yang sulit didapatkan Prabowo bisa mendapatkan. Oke, Jadi tapi intinya di beliau internal- bekerja. Oke, tapi di internal Gerindra merasa tidak sih bahwa ada penurunan elektabilitas, bahwa mungkin publik sudah 3 kali ini pemilu ketiga yang akan diikuti oleh Pak Prabowo Subianto begitu? Ini soal komunikasi saja. Kita tahu sejak Pak Prabowo bergabung dalam kabinet ada upaya ya membangun narasi di medsos ya, digalakkan orang secara sistematis, terutama di dapil saya. Oke. Saya bicara dapil saya di grup WA di Facebook. Seakan-akan itu yang disampaikan Pak Prabowo di pidato di acara kami kemarin. Dia dianggap pengkhianat, lalu Pak Prabowo bapak timbul tenggelam. Tapi alhamdulillah kami sekarang menyampaikan kepada publik dan Pak Prabowo juga menyampaikan pada publik bahwa Pak Prabowo mengambil keputusan itu, sebentar Nana, biar jelas dulu. Mengambil keputusan ini demi persatuan negara, kesatuan Republik Indonesia. Karena waktu itu Nana, situasinya genting. Antar rakyat ingin gontong-gontongan, ingin perang antar bangsa. Beliau sebagai prajurit tentu itu sudah sebagai patriot itu sudah diungkapkan berkali-kali oleh Pak Prabowo. Supaya publik tahu ya bahwa beliau sebagai patriot dan negarawan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Sehingga beliau bersatu dengan Pak Jokowi. Apa yang terjadi dengan persatuan itu? Indonesia salah satu negara yang dianggap unggul menghadapi COVID. Bahkan di tengah krisis yang dihadapi dunia saat ini, krisis ekonomi, krisis pangan, krisis energi, bahkan ketidakpastian perang Rusia dan Ukraina, Indonesia salah satu negara yang dianggap mampu menghadapi krisis. Kenapa? Karena Pak Prabowo bersama Pak Jokowi. Jadi intinya itu kerja tim semua kabinet Bang, nggak bisa diklaim cuma kerja Pak Jokowi aja. Sebentar nak. Ini karena persatuan nasional, karena pergabungan ini terjadilah kondusivitas, terjadilah stabilitas. Itulah yang terjadi dengan persatuan nasional dilakukan oleh Pak Prabowo. Jadi bergabungnya itu terjadi persatuan, kondusivitas, stabilitas sehingga kabinet Pak Jokowi bisa bekerja secara baik. Nah itu Nana. Clear. Itu pesannya yang disampaikan berulang kali oleh Pak Prabowo dan tadi ditebalkan lagi oleh Bang Andre. Saya Karin mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.